Baik, selanjutnya kita akan melakukan try-in dan insersi BPJS. Jadi, sebelum kita melakukan insersi, maka kita akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Evaluasi yang pertama adalah kita melihat ketepatan dan fitnya, yakni ketika dipasang dilihat tidak lepas dan tidak bergerak dari gigi yang telah dipreparasi. Kemudian kita lihat marginal thickness-nya dengan menggunakan Sunday half moon, yakni apakah pada bagian tepi sertikalnya ini ada bagian yang terbuka atau ada bagian yang terlalu pendek. Jadi kita menggerakkan Sunday half moon dan memastikan bahwa tidak ada yang terbuka maupun yang terbentuk daerah berkasnya. Lalu setelah itu kita juga melihat kondisi gusi, apakah mengalami kepucatan pada daerah vertikal yang ditandai jika terdapat kepucatan, maka berarti gusi ini tertekan oleh GTG atau oleh GTG sementara. Lalu kita periksa stabilitasnya dengan menekan salah satu sisi, apakah terangkat atau apakah terungkit atau goyang. Lalu kita memeriksa bagian kontak proksimal, yang mana kontak proksimal ini tidak boleh terlalu menekan dan tidak boleh terlalu overhanging. Pada bagian kontak proksimal kita bisa menggunakan benang gigi untuk memastikan bahwa tidak ada bahwa terdapat ruang pada daerah interdental dan tidak ada daerah gigi yang kosong. Kemudian kita pastikan daerah, lalu kita melakukan pengisian oklusal dengan menginstruksikan pasien untuk menutup rahangnya. Nah, pada pemeriksaan ini kita mengecek apakah oklusnya baik atau tidak. Kita juga bisa menggunakan articulating taper untuk membantu pengecekan. Pada pasien kita instruksikan buka tutup mulut dan kita pastikan bahwa tidak ada daerah sisa articulating taper yang menandakan bahwa tidak ada kontur yang overhanging atau prematur kontak. Lalu setelah itu kita melihat apakah ada warna atau tanda yang lebih gelap atau tebal. Idealnya ini tidak ada warna ataupun daerah yang tebal serta daerahnya merata. Jika tidak ada, maka dilakukan perbaikan, yakni dilakukan pada luar mulut pasien dan dilakukan perbaikan dengan menggunakan cis. Namun pada kondisi ini tidak dilakukan pengurangan atau tidak dilakukan selective branding. Lalu selanjutnya kita melakukan sementasi, yakni kita menggunakan zinc oxide eugenol. Dalam hal ini kita berikan 1:1 bagian liquid dan powder, lalu kita aduk. Kita insersikan dalam mulut pasien, lalu dengan menggunakan cotton roll kita instruksikan pasien untuk menggigit. Lalu setelah itu kita buang sisa kelebihan dari bahan sementasi jika terdapat kelebihan. Baik, selanjutnya akan dilakukan try-in dan insersi GTG permanen. Jadi untuk GTGS-nya kita lepas, lalu kita membersihkan sisa-sisa dari sementasi GTGS, serta bisa menggunakan bantuan dari rinse. Nah, setelah itu kita akan melakukan try-in dengan menggunakan GTG permanen, sama untuk mengevaluasi pada GTG permanen dengan GTG sementara, yakni kita melihat
penyesuaiannya, lihatnya apakah ini cocok atau mudah terlepas. Dan di sini dilihat dia pas, dia fit. Kemudian kita melihat pada bagian marginalitasnya apakah terdapat daerah undercut, daerah cut. Lalu setelah itu kita mengecek stabilitas dengan menggunakan salah satu daerah apakah terungkit atau tidak. Lalu selanjutnya kita mengecek kesesuaian oklusi. Kita bisa menggunakan articulating taper untuk mengecek kesesuaian oklusi. Lalu didiskusikan untuk buka tutup mulut. Lalu setelah itu kita memulai prosedur untuk insersi untuk sementasi BTJ permanen. Terlebih dahulu kita melakukan sementasi sementara pada BTJ permanen, yakni dengan menggunakan bahan zinc oxide atau placer. Sama seperti sebelumnya, kita aduk. Lalu bisa menggunakan install bolt untuk mengevaluasi apakah terdapat kelebihan. Baik, selanjutnya kita akan melepas sementasi sementara di tubuh permanen. Biasanya kita menggunakan cleansing bar. Kita lepaskan, lalu kita bersihkan sisa